pembunuhan Angelina. Jadi kita menjalankan survei Pak tentang apa sih sebenarnya yang menurut masyarakat patut dilakukan atau patut hukuman apa yang pantas untuk pelaku pembunuh. Dan ini adalah survei sementara, hasil survei sementara kita akan tampilkan sesaat lagi. Jadi nah sudah ada. Sudah 2.445 orang mengatakan hukuman mati. 423 orang mengatakan penjara seumur hidup, dan hanya 142 orang mengatakan mengikuti hukuman yang berlaku. Itu artinya hampir 80% masyarakat kita mengatakan hukuman mati. Gimana menurut Bapak? Iya, saya kira kalau dia terbukti 340 istilahnya kan, pembunuhan berencana memang hukumannya maksimal hukuman mati, bahkan pembunuhan hidup dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan lewat survei itu adalah sebuah aspirasi bagaimana masyarakat itu marah terhadap kejadian ini. Tetapi tentu dengan survei itu saya berharap bahwa kasus Angelina itu harus digunakan menjadi momentum bagi kita untuk membuat sebuah gerakan nasional, gerakan nasional memutus mata rantai kejahatan itu, supaya Angelina lain tidak terjadi. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa itu kemarahan masyarakat. Ya 2000-an lebih dari berapa survei dan begitu cepat gitu kan. Itu artinya apa? Dengan kasus Angelina ini masyarakat itu tidak butuh lagi penjelasan ini itu, tapi bagaimana menunggu kerja polisi misalnya mengarahkan pada siapa sebenarnya pelakunya dan apa motifnya. Betul. Itu Bung Deddy. Jadi saya kira ini harus dilihat karena ini anak 8 tahun cantik lagi. Kalau tidak ada motif di situ, nggak mungkin dibunuh itu. Anak 8 tahun itu biasa. Kalau misalnya ngambek, nggak makan. Itu anak kecil Pak, nggak bisa bicara. Memang itu memang itulah dunia anak gitu. Kalau dia bandel, memang itu dunia anak. Nah tentu kalaupun ada proses pendidikan, apakah dicubit dan sebagainya, oke, di situ. Walaupun itu kekerasan gitu kan. Tapi apa motifnya harus dihilangkan nyawa itu? Kan itu yang harus dikembangkan penyidikannya. Itu nanti kita tanya polisi tentunya, karena polisi lah yang punya kewenangan untuk itu. Itulah yang kita harapkan dari survei itu bentuk kemarahan masyarakat. Oleh karena itu, kemarahan masyarakat yang survei ini, hendaknya itu, jangan kasusnya Angelina itu seperti tontonan. Karena nanti minggu depan nggak ada lagi. Lucu sekali begini nih Pak, lucu sekali begini. Ketika kasus eksekusi narkoba, itu saya sempat mengadakan survei kecil-kecilan, tidak seperti ini loh. Karena ini anak tidak seperti ini. Maksudnya masyarakat tidak begitu antusiasnya untuk mengatakan hukuman mati. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa jangan dihukum mati, jangan dihukum mati. Tapi ini kasus ini malah hampir semua mengatakan hukuman mati. Artinya kan kasus ini lebih berat, lebih menyakitkan hati masyarakat sebenarnya. Ya karena ini anak yang seharusnya dilindungi oleh kita semua. Itu yang saya katakan, apa motifnya? Anak seperti itu kalau tanda petik nakal. Katakan disuruh piara ayam, ayamnya lepas, kenapa harus dipukulin seperti saksi tadi? Itu dunia anak gitu, ya. Kecuali kalau saya diberikan pekerjaan ya, lalu kemudian saya nggak kerjakan, itu saya bisa dimarahin gitu kan. Atau analoginya begini, kalau anak keluar masuk sini, naik ke kursi, naik apa, itu dunia anak nggak usah dimarahin. Tapi kalau saya yang naik ke meja lah, naik ke tempat tidur, nah itu salah gitu loh. Oke, baik. Itu analoginya seperti baik. Kita akan mengundang langsung, ini adalah Brigjen Polisi Dr. Agus Rianto. Silakan. Pak, makasih Pak. Apa kabar Pak Agus? Baik Mas. Silakan Pak Agus. Baik. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke situ, kalau Bapak tadi melihat surveinya Pak, hampir 80% masyarakat kita mengatakan hukuman mati. Artinya masyarakat kita ini marah sekali loh Pak, marah sekali. Dan ada juga keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa penanganan kasus ini begitu lama, sampai sekarang pun belum selesai. Ada apa sebenarnya? Jawab. Silakan. Ya, mungkin sebelum saya jawab, Mas Deddy, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok hari kepada saudara-saudara kami umat muslim di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya jawab Mas Deddy. Ya, sebetulnya penanganan kasus ini sudah sejak awal kita lakukan. Kita terima kasih kepada beliau-beliau dari KPAI, kemudian dari pihak sekolah, dari pemerhati tentang kasus ini, ya beberapa LSM ada di wilayah Bali. Dan kalau dikatakan lambat, mungkin harus secepat seperti apa lagi yang harus kita tangani. Karena begitu kita terima laporan pada pertama kali kita terima itu di wilayah Polsek Denpasar Timur, itu laporannya bahwa meninggalkan rumah tanpa pesan.
dilaporkan oleh Ibu Margaret kepada polisi. Kita bersama-sama pihak terkait melakukan upaya pencarian. Sudah dilakukan upaya terus-menerus, tidak membuahkan hasil. Bapak Kapolda Bali melakukan analisa dari proses penanganan pendahuluan ini, mungkin perkiraan yang selama ini ada itu kurang pas. Nah, berkat bantuan beliau inilah akhirnya kita melakukan analisa kembali, melihat prospek kasusnya seperti apa. Alhamdulillah pada tanggal 10 itu ditemukan, 10 Juni ditemukan korban itu, langsung kita lakukan proses, LP itu kriminal langsung, keesokan harinya kita sudah